Kemarin kita sudah membahas banyak sekali perihal cara menabung yang baik dan benar. Jadi sekarang saatnya kita mengevaluasi lebih dalam terkait cara kita menabung selama ini. Jadi di sini kita akan melihat apakah cara kita menabung sudah benar atau cara kita menabung malah tidak tepat, yang mana membuat kita menjadi sulit untuk mendekati kekayaan di masa depan atau untuk mencapai tujuan finansial kita. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 kesalahan fatal yang dilakukan orang saat menabung yang bisa kamu lihat terhadap diri kamu sendiri atau bisa kamu jadikan bahan untuk refleksi terkait perilaku kamu dalam menabung selama ini. Dan jika kamu melihat beberapa kekurangan yang dituliskan di video ini dan ada di dalam diri kamu, sebaiknya kamu mulai untuk merubahnya, karena itu adalah sebuah penghambat dari kesuksesan kamu di masa depan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kesalahan fatal yang dilakukan orang saat menabung. Yang pertama, yaitu tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Ya, memang dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak memiliki tujuan untuk menabung. Tapi jika kamu adalah orang yang masih pemula, dan kamu adalah orang Indonesia pada umumnya yang cenderung untuk sulit sekali dalam konsisten dalam melakukan sesuatu termasuk menabung, sebaiknya kamu memiliki tujuan keuangan yang jelas dalam menabung. Itu karena tanpa adanya tujuan menabung yang jelas, kita tidak akan memiliki motivasi yang kuat atau yang cukup kuat untuk bisa membuat kita konsisten dalam menabung setiap harinya. Karena tujuan dalam finansial atau tujuan finansial biasanya akan membuat kita bersemangat dalam melakukan 3 hal. Yang pertama adalah kita akan bersemangat dalam mencari uang setiap harinya sehingga kita bisa tetap bersemangat dan menambah penghasilan kita setiap hari. Kemudian yang kedua, tujuan finansial bisa membuat kamu enggan atau sungkan untuk mengeluarkan uang karena kamu selalu terbayangi oleh tujuan-tujuan yang harus kamu capai dalam ranah finansial yang kamu inginkan. Jadi tujuan finansial ini akan membuat kamu lebih hemat daripada biasanya dan lebih bersemangat lagi untuk berhemat. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih konsisten, kerja keras dan terus bersemangat dalam menabung. Maka dari itu, kalau kamu adalah orang yang belum memiliki tujuan keuangan kamu dan kamu merasa bahwa proses menabung yang kamu lakukan saat ini masih belum baik dan maksimal, kamu harus mulai untuk membentuk tujuan keuangan ini dengan sangat jelas. Karena kalau kamu tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas, saya tekankan di sini, tujuan keuangan yang jelas, kamu tentu saja akan dengan ringannya menggunakan uang yang kamu tabung sebelumnya, yang tentu saja akan membuat uang kamu atau uang tabungan kamu menjadi cepat habis karena tidak kuatnya alasan kamu dalam menabung seperti tujuan keuangan yang tidak jelas ini. Kemudian kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang saat menabung yang kedua adalah menabung sisa uang, bukan menyisihkan uang. Ini seringkali terjadi di dalam masyarakat kita, di mana kita biasanya ingin menabung karena kita ingin membeli sesuatu di masa depan, jadi kita bersemangat untuk menabung. Tapi masalahnya, kesalahannya, ingin atau mau dalam menabung tidaklah cukup. Kita harus bisa memetakan berapa jumlah uang yang akan kita tabung setiap harinya. Karena kalau kita tidak memetakan hal ini, kita akan menabung secara sembarangan dan tidak disiplin. Yang mana saat kamu memetakan jumlah tabungan kamu setiap hari, misalnya 10.000 setiap harinya, kamu akan bisa menerka berapa lama kamu harus menabung sehingga kamu mampu untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Kemudian dengan menabung uang yang kamu sisihkan dengan jumlah yang tetap terus-menerus, kamu juga akan berkemungkinan lebih besar untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan karena konsistensi dalam jumlah tabungan akan mempercepat banyaknya jumlah uang yang kamu tabung di dalam tabungan kamu. Tapi tidak sedikit dari kita yang malah menabung sisa dari proses berbelanja. Tapi tidak masalah, kamu bisa menabung sisa dari proses berbelanja jika kamu adalah orang yang benar-benar kesulitan dalam hal ekonomi. Misalnya, kamu hanya memiliki gaji 1 juta rupiah per bulan yang harus kamu
alokasikan dengan matang atau yang harus kamu manfaatkan dengan matang untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kamu. Kalau ini situasi yang kamu miliki, kamu bisa menabung sisa uang yang kamu belanjakan. Tapi kalau kamu gajinya ya 2 atau 3 juta per bulan, kamu harus bisa menyisihkan beberapa persen dari penghasilan kamu setiap bulannya untuk kamu tabung. Jangan menabung sisa dari pengeluaran yang kamu lakukan. Karena ya jumlahnya tidak akan jelas, akan fluktuatif gitu. Kadang kamu akan menabung Rp1.000 karena sisa belanja kamu ya Rp1.000. Kadang kamu akan menabung 100.000, kadang kamu akan menabung 5.000. Dan jumlahnya ya intinya tidak jelas. Yang mana tentu saja kalau jumlah dari tabungan kamu tidak jelas setiap harinya, kamu akan menjadi orang yang cepat bosan dan pada akhirnya kamu berhenti untuk menabung karena kurangnya konsistensi dari jumlah tabungan yang tidak tetap yang kamu tentukan sebelumnya. Kemudian kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang saat menabung yang ketiga adalah tidak mengikuti rencana anggaran. Jadi buatlah rencana dalam menabung, buatlah anggaran dalam mengeluarkan uang. Karena kalau kamu tidak merencanakan bagaimana kamu akan mengeluarkan uang yang kamu miliki atau bagaimana kamu akan mengelola uang yang kamu miliki, kamu cenderung akan menggunakan uang secara sembarangan. Inilah yang membuat kita kadang-kadang kehabisan uang tanpa kita sadari. Karena saat kita mendapatkan gaji, kita hanya berbelanja sesuka hati. Kita hanya membeli sesuatu yang kita rasa kita butuhkan, kita rasa kita harus beli, padahal ya sebenarnya tidak benar-benar harus kita beli. Dan juga saat kita membeli sesuatu, kita tidak akan paham berapa kadar atau berapa jumlah dari barang yang harus kita beli, entah itu terkait kebutuhan pokok maupun barang-barang jenis lainnya. Maka dari itu akan sangat fatal jika kamu tidak mengikuti rencana anggaran keuangan jika kamu ingin menjadi orang yang konsisten dalam menabung. Karena dalam rencana anggaran pengeluaran setiap bulannya yang harus kamu buat ini, kamu pastinya akan mengerti berapa persen dari penghasilan kamu yang akan kamu alokasikan untuk kebutuhan pokok, kebutuhan hiburan kamu atau hobi, kemudian untuk pengeluaran-pengeluaran yang lainnya yang bersifat darurat, dan juga untuk kamu tabung. Karena memang semakin sembarangan kita membelanjakan uang yang kita miliki, semakin tidak konsisten pula jumlah uang yang akan kita tabung setiap bulannya atau setiap harinya. Dan itu akan mengartikan bahwa kita tidak akan memiliki konsistensi yang tinggi. Karena ya uang kita kadang habis semuanya untuk membeli sesuatu, kadang juga uang kita hanya tersisa sedikit, yang mana ya kita pada akhirnya hanya menabung sedikit dari jumlah yang harus kita tabung. Maka dari itu buatlah anggaran keuangan kamu dengan jelas, sehingga kamu bisa mengeluarkan uang kamu dengan lebih efisien setiap harinya. Kemudian kesalahan fatal yang dilakukan orang saat menabung yang keempat adalah menabung di tempat yang tidak tepat. Jadi di mana sih tempat menabung yang tidak tepat ini gitu? Kalau kamu masih menabung di rekening dengan biaya yang tinggi, itu adalah tempat yang sangat fatal untuk menabung. Karena menabung dalam tempat yang tidak tepat hanya akan menguras isi dari tabungan kamu. Misalnya, kamu menabung di bank-bank dengan biaya yang tinggi seperti biaya administrasi, biaya pengelolaan kartu ATM juga cukup besar. Yang mana normalnya biasanya orang akan membutuhkan Rp15.000 sampai Rp20.000 untuk menanggung semua biaya administrasi ini jika mereka menabung di bank. Jika kamu adalah orang yang menabung secara konsisten dengan jumlah yang cukup besar, taruhlah 500.000 atau mungkin 300 sampai 1 juta rupiah per hari atau per minggu, kamu bisa menerapkan cara ini. Tidak masalah kalau biaya administrasinya sekitar ya 10, 15, 20 ribu. Tapi kalau kamu hanya menabung sejumlah yang sangat sedikit, misalnya ya sehari cuma 10 ribu dan seterusnya seperti itu, tentu saja kamu akan sangat terbebani dari biaya pengelolaan atau biaya administrasi yang harus kamu bayarkan untuk rekening kamu. Karena ya menabung sejumlah 5.000 setiap hari atau 10.000 setiap hari, dan kamu harus membayar biaya administrasi sekitar 15.000 setiap bulan, itu cukup menguras dari isi tabungan kamu. Apalagi jika kamu
melakukan tabungan ini atau menerapkan menabung di tempat ini dalam jangka waktu yang lama. Jadi saran saya, kalau kamu ingin menabung, ya kamu bisa menabung di deposito berjangka, di mana kamu bisa mengambil paket-paket misalnya dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi kamu tidak dianjurkan untuk mengambil uang kamu sebelum tenggat waktunya ditentukan, karena ya kamu tentu saja akan dikenai kerugian-kerugian bahkan denda. Dan kalau kamu ingin menabung yang lebih efisien, kamu bisa mencoba untuk menabung di reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, karena resiko yang diberikan itu sangat minim, dan juga kamu bisa berpeluang sangat besar untuk terhindar dari inflasi, bahkan kamu juga bisa terhindar dari biaya administrasi bank yang harus kamu bayarkan sejumlah ya sekitaran 150.000 per tahun, bahkan lebih. Dan kalau kamu adalah orang yang paham tentang saham, kamu bisa menabung di dunia saham, tapi tentu saja resikonya sangat tinggi dan kamu harus belajar lebih dalam tentang hal ini. Kemudian kesalahan fatal yang dilakukan orang saat menabung yang kelima adalah menggunakan tabungan untuk pengeluaran yang tidak penting. Tidak sedikit dari kita yang mana kita menabung setiap hari gitu. Bahkan kamu mungkin pernah melakukannya. Kamu menabung setiap hari, entah itu di celengan, entah itu di rekening khusus tabungan kamu. Tapi suatu saat kamu malah begitu gatal rasanya ingin menggunakan uang itu untuk membeli sesuatu yang kamu rasa sangat kamu inginkan. Misalnya untuk membeli smartphone baru, ataupun untuk membeli sesuatu yang sebenarnya di luar dari kebutuhan kamu atau tujuan kenapa kamu menabung sebelumnya. Dan ini seringkali terjadi, dan jika kamu menerapkan ini sampai sekarang dan masih melakukannya, sebaiknya kamu mulai berhenti, karena ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Kita tidak akan bisa mengumpulkan uang dalam jumlah yang besar kalau kita tidak bisa berpegang pada tujuan awal kita menabung, dan kita akan menjadi orang yang tetap miskin dan tetap berada di kondisi keuangan kita saat ini kalau kita tetap menggunakan uang yang kita tabung atau tetap mengambil uang yang kita tabung untuk membeli segala sesuatu yang bersifat konsumtif. Kalau kamu mengambil uang tabungan kamu untuk memulai berbisnis atau untuk dijadikan modal bisnis, itu tidak masalah. Tapi kalau kamu menggunakannya untuk membeli smartphone, membeli gadget, atau untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting lainnya, ya sebaiknya jangan gitu. Kamu harus menabung untuk sesuatu yang benar-benar jelas. Dan kalau kamu ingin membeli sesuatu, jangan gunakan tabungan ini, tapi gunakanlah uang yang kamu dapatkan dari tempat lain. Atau kalau kamu mau, kamu bisa memisahkan tabungan kamu sehingga kamu bisa menabung khusus di tempat lain untuk membeli sesuatu yang lain yang kamu inginkan, seperti smartphone, gadget, dan sebagainya. Kemudian kesalahan fatal yang dilakukan orang saat menabung yang keenam adalah tidak menyesuaikan tabungan dengan pendapatan. Jadi pendapatan seseorang itu sifatnya fluktuatif. Kadang pendapatan kita meningkat, kadang pendapatan kita menurun, tergantung konsistensi kita dalam bekerja, tergantung nasib juga tentu saja, dan tergantung bagaimana kita hidup setiap harinya dalam bisnis atau proses kita bekerja. Maka dari itu kita cenderung untuk memiliki penghasilan yang berubah-ubah gitu. Dan kalau kamu adalah orang yang memiliki penghasilan yang terus berkembang, akan sangat merugi rasanya jika kamu tidak mengembangkan jumlah tabungan kamu seiring bertambahnya jumlah penghasilan kamu. Karena ya itu akan cukup tidak baik sebenarnya. Karena coba kamu bayangkan, misalnya pendapatan kamu menambah 2 kali lipat jumlahnya, dari misalnya kamu tadinya mendapatkan uang sejumlah 2 juta rupiah per bulan, dan sekarang kamu mendapatkan penghasilan sejumlah 3 juta rupiah per bulan. Yang mana sebelumnya kamu menabung 1 juta rupiah per bulan dari penghasilan 2 juta itu, dan kamu bisa cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kamu dengan menggunakan 1 juta rupiah per bulan. Yang tentu saja kalau kamu menabung tetap sejumlah 1 juta rupiah, kamu sebenarnya lebih boros daripada sebelumnya. Kenapa kamu tidak mengeluarkan uang dengan jumlah yang sama, yaitu 1 juta rupiah per bulan, dan kamu bisa menabung sisanya, yang mana tentu saja kamu bisa menabung sejumlah 2 juta rupiah, lebih banyak 50% dari yang sebelumnya kamu lakukan. Tentu saja kamu akan menjadi orang yang sangat cepat untuk menjadi kaya kalau kamu bisa melakukan hal ini. Dan sebenarnya ini haruslah dilakukan. Dan kalau kamu tidak menyesuaikan pendapatan kamu terhadap
jumlah tabungan kamu setiap harinya, ya kamu akan terbebani gitu. Dan jika penghasilan kamu jumlahnya mengecil dan kamu tetap menabung dengan jumlah yang sama, tentu saja kamu akan diharuskan dan dipaksa untuk lebih berhemat lagi daripada sebelumnya. Yang tentu saja ini akan membuat kamu stres dan tertekan secara finansial. Maka dari itu ya, sesuaikanlah jumlah tabungan kamu dengan pendapatan kamu. Kemudian, kesalahan fatal yang dilakukan orang saat menabung yang ketujuh adalah tidak mempersiapkan dana darurat. Dana darurat ini wajib dimiliki oleh setiap orang, karena kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi di masa depan terhadap kita dan pekerjaan kita, dan mungkin juga keluarga kita. Misalnya suatu saat ya ada keluarga yang sakit, ya kita harus berobat dengan biaya yang dengan jumlah tertentu gitu. Dan suatu saat juga kita tidak tahu, mungkin saja kita di PHK dari pekerjaan kita, yang pada akhirnya ya kita tidak bisa bekerja dan menambah tabungan kita. Jadi buatlah dana darurat, bagilah tabungan kamu dan dana darurat dan pisahkan, jangan digabung. Karena kalau kamu menggabungnya, tentu saja kamu akan cenderung untuk menghabiskan uang yang ada di tabungan kamu. Karena ya kalau kamu sudah terbiasa mengambil uang tersebut atau uang yang ada di tabungan kamu akan melakukannya setiap hari dan terus menerus. Tapi kalau kamu memisahkannya, ya kamu tentu saja akan terhindar dari menggunakan uang tabungan kamu. Jadi buatlah dana darurat yang berjumlah 6-12 bulan pengeluaran kamu. Karena ya suatu saat kalau kamu menghadapi PHK atau ada masalah keluarga yang mengharuskan kamu mengeluarkan uang dengan jumlah yang cukup tinggi, kamu bisa mengandalkan dana darurat ini dan kamu tidak harus menggunakan uang yang sudah kamu tabung sebelumnya. Dan ini tentu saja akan membuat kamu menjadi semakin aman secara finansial. Kemudian kesalahan fatal yang dilakukan orang saat menabung yang ke-8 atau yang terakhir adalah tidak mengkaji dan menyesuaikan strategi menabung secara berkala. Menabung itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena ya kita harus bisa mengevaluasi kondisi kita, kondisi keuangan kita, kondisi mental kita, dan semua hal yang bisa kita ubah atau sesuaikan terhadap tabungan dan semua kondisi yang kita miliki. Karena tanpa adanya penyesuaian strategi dalam menabung yang kita lakukan, tentu saja kita akan mengalami stres finansial secara tidak terduga. Misalnya tabungan kita terlalu ketat untuk kita lakukan, yang mana ya kita akan stres sendiri tentu saja karena pengeluaran kita cukup banyak dan uang yang kita miliki belum tentu cukup untuk memenuhi pengeluaran tersebut, dan kita harus menabung secara rutin. Apalagi kalau prioritas kita mulai berubah. Misalnya ya kemarin kita tidak memiliki anak, sekarang kita punya anak gitu. Tentu saja prioritas pengeluaran kita jadi berubah. Apalagi kebutuhan-kebutuhan kita juga berubah. Misalnya kemarin kamu kuliah dan sekarang tidak, ya tentu saja semuanya berubah gitu. Karena ya kondisi kita berubah, prioritas kita berubah, dan apa yang kita butuhkan jadi berubah. Maka dari itu setiap bulan selalulah mengkaji dan menyesuaikan strategi menabung kamu. Kalau kamu merasa terlalu berat untuk menabung dengan jumlah yang kamu lakukan sebelumnya, ubahlah dan sesuaikan supaya kamu tetap merasa nyaman. Dan kalau kamu rasa kamu bisa meningkatkan jumlah tabungan kamu, tingkatkanlah. Dan kalau kamu rasa kamu tidak bisa melakukan proses menabung yang biasa kamu lakukan sebelumnya, kamu bisa mengotomatisasi tabungan atau menabung di rekening yang tadinya menabung di celengan, atau berpindah dari menabung di rekening tabungan kamu di bank ke celengan. Itu semua tergantung kamu. Intinya jangan hanya monoton menabung di tempat-tempat yang sama atau dengan situasi yang sama, karena situasi kita pastinya juga berubah-ubah. Jadi mungkin itu dulu ya untuk kesalahan fatal yang dilakukan orang saat berhemat. Saya harap kamu bisa mendapatkan manfaat dari video ini, dan saya harap juga kamu nanti bisa menjadi orang kaya di masa depan. Sekian dari program Diri kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.